Salam jumpa para pendengar Radio Isra yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Senang sekali kalau dalam kesempatan ini saya dapat kembali menjumpai saudara semua. Dan dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah pelajaran yang berkaitan dengan pemuridan. Sebelum kita melihat dan belajar dari beberapa ayat, ada sebuah pertanyaan yang saya mau ajukan untuk saudara renungkan. Dan pertanyaan itu adalah, sudahkah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh sesama kita? Dan tentu betapa pentingnya dalam kehidupan ini kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh sesama kita. Karena di saat orang tidak mempercayai kita, maka kita tidak akan bisa berhasil dalam kehidupan ini. Karena modal untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan ini tentu adalah kepercayaan orang. Dan lewat membangun integritas dalam perkataan, dalam keuangan, dalam kualitas karakter, maka kita berjuang untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh sesama kita. Dan adalah baik jika kita dapat dipercaya oleh sesama kita. Tapi pernahkah kita berpikir ada jauh yang lebih baik dari hal itu, yaitu di saat kita dipercaya oleh Tuhan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Karena adalah mungkin kita dapat dipercaya oleh sesama kita, tetapi kita belum dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya mau mengajak untuk kita belajar dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Dalam ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya tertarik dengan kata dapat dipercayai. Dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa kita ini dipercayakan rahasia Allah. Di dalam ayat 2 dikatakan kita dituntut untuk dapat dipercayai. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Untuk kita dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang, oleh sesama kita, tentunya kita perlu membangun integritas dalam hal perkataan kita, di dalam pengelolaan keuangan kita, di dalam kualitas karakter kita. Dan itu membuat akhirnya kepercayaan sesama kita akan semakin bertambah dalam diri kita. Tetapi pertanyaan yang saya mau ajukan untuk saudara dalam kesempatan ini adalah bagaimana caranya menjadi pribadi yang dapat dipercaya Tuhan. Karena dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua tadi, ternyata Tuhan ingin supaya kita didapati sebagai pribadi yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Sementara saya merenungkan ini, saya diingatkan sebuah ayat yang lain di dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat 25 sampai ayat 26. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berkata, "Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku." Untuk apa? Ternyata untuk meneruskan. Saya tertarik dengan kata meneruskan. Meneruskan apa? Meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, apa yang sebenarnya kita perlu teruskan? Di dalam ayat 26, firman Tuhan katakan, yaitu inilah yang Tuhan ingin kita teruskan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi ternyata untuk kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan,
Maka ternyata Tuhan ingin supaya kita bukan hanya menyimpan rahasia yang Tuhan singkapkan kepada kita, tetapi dalam Kolose pasal yang pertama ayat 25 katakan, Tuhan ingin supaya kita bisa meneruskan rahasia yang tersembunyi, yaitu firman-Nya dalam diri kita, untuk diteruskan. Nah, kata diteruskan itu betapa pentingnya. Ternyata Tuhan tidak ingin kita menyimpan rahasia yang telah disingkapkannya dalam hidup kita. Dia menuntut untuk kita mempercayakan rahasia tersebut, yaitu rahasia yang Tuhan telah singkapkan kepada kita, yaitu Tuhan menuntut untuk kita mempercayakan rahasia tersebut kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi, orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang meneruskan apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Berarti, di saat kita belum meneruskan apa yang Tuhan telah berikan dalam kita, rahasia yang Tuhan singkapkan kepada kita, berarti dengan kata lain, kita belum menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Inilah parameter dapat dipercaya oleh Tuhan, yaitu ternyata saudara dan saya bukan hanya menerima, mengalami penyingkapan rahasia Tuhan, tetapi Tuhan ingin supaya apa yang disingkapkannya dalam hidup kita harus teruskan. Dan di saat kita meneruskan semua itu, maka kita akan didapati menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Timbul pertanyaan berikutnya, kepada siapakah kira-kira kita dituntut untuk meneruskan rahasia yang disingkapkan Tuhan kepada kita? Kepada siapakah? Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu. Saya tertarik dengan kata percayakanlah itu. Jadi Rasul Paulus sedang berbicara kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia katakan apa yang telah diajarkan selama ini kepada Timotius, Paulus ingin supaya Timotius mempercayakan itu. Nah, perhatikan kata percayakanlah itu, bukan hanya sebatas beritakanlah itu. Tetapi dalam 2 Timotius 2 ayat 2 katakan percayakanlah itu kepada siapa? Kepada siapa firman Tuhan yang Tuhan telah singkapkan dalam hidup kita teruskan. Ternyata dalam 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi ternyata bukan sebatas kita memberitakan apa yang Tuhan telah singkapkan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan ingin supaya kita mempercayakan itu kepada siapa? Bukan kepada sembarang orang, tetapi kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah, timbul pertanyaan lagi, siapakah orang yang dapat dipercayai dalam konteks 2 Timotius 2 ayat 2? Ternyata kalimat berikutnya memberikan penjelasannya, yaitu orang-orang yang dapat dipercaya yang sedang Paulus maksudkan, yang dia sedang jelaskan kepada anak rohaninya Timotius adalah yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ternyata setelah saya merenungkan ayat ini, ada hal yang Tuhan singkapkan kepada saya, bahwa ternyata semua kebenaran yang Paulus telah impartasikan, telah sampaikan kepada Timotius, Paulus tidak ingin supaya itu terhenti dalam kehidupan Timotius, tetapi Paulus ingin supaya itu diteruskan, dipercayakan, bukan hanya kepada sembarang orang, tetapi kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah, konteks dapat dipercayai adalah yang juga cakap mengajar orang lain. Kata cakap mengajar orang lain mungkin dapat mengintimidasi beberapa orang. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita bisa berkata bahwa, wah, saya tidak cakap mengajar, saya tidak mampu mengajar. Nah, ternyata setelah saya membandingkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata cakap mengajar orang lain sebenarnya diterjemahkan dengan kalimat yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain lagi. Saya berharap saudara menangkap sesuatu yang sangat penting, bahwa ternyata
Menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah di saat kita bukan hanya mengalami penyingkapan firman, bukan hanya sebatas mengalami pewahyuan yang Tuhan singkapkan, Roh Kudus ajarkan kepada kita, tapi ternyata Tuhan ingin supaya apa yang disingkapkannya itu bukan disimpan, tetapi itu harus diteruskan. Diteruskan dalam artian bukan cuma hanya sebatas dibagikan kepada sembarang orang, tetapi kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang yang bukan hanya menerima untuk diri mereka, tapi orang-orang yang meneruskan kembali. Berarti kita bisa berbagi dengan siapa saja, tapi Tuhan ingin kita membagikannya kepada orang yang dapat kita percayai. Dan orang itu dalam istilah saya adalah orang-orang yang kita kategorikan sebagai 2 Timotius 2 ayat 2 kita. Saya ambil contoh. Tuhan Yesus berbagi pada 2 kategori orang selama dia berada di dunia. Dia mengajar orang banyak. Ada ribuan orang yang datang mendengar pengajaran Yesus. Yesus berbagi pengajaran firman kepada orang banyak itu. Tetapi saudara harus memahami bahwa fokus Yesus sebenarnya bukan kepada orang banyak, tetapi fokus Yesus kepada murid-muridnya. Dalam hal ini yaitu yang berjumlah 12. Berarti dengan kata lain 12 murid adalah 2 Timotius 2 ayat 2 Yesus. Ya, Yesus memberitakan kebenaran firman kepada orang banyak. Apa yang didengar dari Bapaknya, dia sampaikan kepada orang banyak. Tetapi sebenarnya bukan dipercayakan kepada orang banyak, tetapi Yesus percayakan kepada 12 muridnya. Berarti dengan kata lain 12 murid adalah 2 Timotius 2 ayat 2 Yesus. Artinya murid adalah seorang yang dipercaya oleh Yesus, yang bukan hanya menerima, mendengar apa yang Yesus ajarkan, Yesus singkapkan, tetapi ternyata orang yang harus meneruskan firman tersebut. Nah, sampai di sini ada 2 pertanyaan penting yang kita perlu jawab dengan jujur. Yang pertama, sudahkah kita menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Saya ulang. Pertanyaan yang pertama adalah, sudahkah kita menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Mengapa saya ajukan pertanyaan ini? Karena banyak orang percaya baru sebatas menerima firman bagi dirinya sendiri. Di saat kita mengalami pewahyuan, kita menerima pengajaran dari firman, ternyata banyak orang tidak pernah menyadari adanya tanggung jawab untuk kita meneruskannya. Nah, seringkali tanpa sadar, bertahun-tahun lamanya, saya selalu berpikir bahwa saya bergaul dengan firman, saya mengejar firman demi supaya saya dapat bertumbuh. Saya setuju, firman membuat saudara dan saya bertumbuh. Tetapi Tuhan ingin kebenaran-kebenaran firman yang kita dapatkan bukan hanya berhenti dalam diri kita, tetapi kita harus teruskan kepada orang yang dapat kita percayai. Dan siapakah orang yang dapat kita percayai? Yaitu orang yang cakap mengajar orang lain. Bagaimana mungkin seorang yang kuliah di fakultas keguruan tapi tidak siap menjadi guru? Coba saudara renungkan kalimat saya ini. Bagaimana mungkin seorang yang kuliah di fakultas keguruan tapi tidak siap menjadi guru? Bukankah selama dia kuliah sebenarnya pendidikan tersebut sedang mempersiapkan dia untuk menjadi guru yang mengajar orang lain? Ya, hari ini dia jadi mahasiswa yang belajar, tapi satu hari nanti dia akan menjadi guru yang mengajar. Selama ini gereja hanya mengajar betapa pentingnya kita menerima firman, betapa pentingnya kita belajar firman, betapa pentingnya kita mengalami pewahyuan daripada firman. Tapi gereja lupa mengajar bahwa di saat kita mengalami itu, bukan hanya kebenaran itu disimpan untuk diri kita sendiri, berhenti dalam hidup kita, tetapi itu harus kita teruskan, bukan kepada sembarang orang, tapi kepada orang yang dapat dipercayai. Siapakah orang yang dapat dipercayai yang Tuhan sedang maksudkan? Yaitu orang yang meneruskan, orang yang cakap mengajar orang lain.
Jadi ketika kita kembali dalam 2 Timotius 2 ayat 2 tadi, kita menemukan ada 4 generasi. 4 generasi yang dimaksud, yang pertama adalah Paulus, yang kedua adalah generasi kedua yaitu Timotius. Dan Paulus tidak ingin supaya semua terhenti dalam kehidupan Timotius, tapi itu harus diteruskan. Berarti dengan kata lain generasi ketiga. Generasi ketiga yang dimaksud adalah orang yang mengalami pembagian kehidupan impartasi dari Timotius. Nah, tapi pertanyaannya, siapakah generasi ketiga ini? Generasi ketiga yang Paulus inginkan adalah generasi yang bukan hanya menerima dari Timotius, tapi generasi yang memastikan untuk bisa meneruskan ke generasi berikutnya, yaitu generasi keempat. Di sini kita belajar esensi dari pemuridan. Selama ini mungkin kita seringkali mendengar tentang amanat agung, pemuridan. Di dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-18 sampai 20, kebenaran ini sering kali kita dengar. Tapi sangat disayangkan, kita mengetahui betapa pentingnya amanat agung, tapi kita gagal memahami esensi dari amanat agung. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, beritakanlah kebenaran." Ternyata tidak. Ayat ini berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Berarti Tuhan tidak ingin supaya saudara dan saya sebatas memberitakan firman, memberitakan Injil, tapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya memuridkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, berbicara tentang amanat agung ini, ada banyak orang berkata, bukankah amanat agung tersebut diberikan Yesus kepada 12 muridnya? Dan jika saudara berpikir demikian, maka pikiran saudara adalah pikiran yang salah. Karena titah ini disampaikan bukan kepada 12 murid, tetapi titah atau amanat ini disampaikan kepada 500 orang murid yang menyaksikan Yesus terangkat. Berarti dengan kata lain, amanat agung bukan hanya ditujukan hanya kepada 12 murid, tetapi kepada 500 murid. Berarti dengan kata lain, Tuhan ingin supaya kita bisa menangkap bahwa amanat agung itu bukan hanya dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada guru-guru, kepada pendeta-pendeta, tetapi kepada setiap kita yang hidup sebagai murid Kristus. Pemuridan bukan sekedar panggilan, tapi perintah bagi semua orang percaya dan tanpa ada pengecualian. Nah, satu kali saya tertarik dengan sebuah tulisan dari George Barna. George Barna dan Barna Research Group mengadakan sebuah survei nasional di Amerika. Mereka meminta untuk orang-orang menggambarkan tujuan hidup mereka. Dan dari hasil survei nasional di Amerika ini, hasilnya ternyata sungguh sangat mengejutkan. Karena tidak satupun dari 10 orang Kristen, termasuk gembala sidang dan pemimpin gereja lainnya, mengatakan bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang menghasilkan murid. Selama ini, kita selalu berfokus pada hidup sebagai murid. Padahal ternyata Tuhan ingin, ya, saudara dan saya diinginkan oleh Tuhan untuk hidup sebagai murid. Tapi demi apa? Demi supaya satu saat nanti kita bisa memuridkan orang lain. Bedakan antara memberitakan dan memuridkan. Nah, selama ini kita berkata, apa sih esensi amanat agung? Bukankah saya tidak pernah sekolah teologi? Jadi bagaimana mungkin saya memuridkan? Nah, setelah saya membandingkan Matius 28 ayat 19 sampai 20, di dalam terjemahan The Message saya tertarik ada 2 kalimat yang membuat saya merenungkan dan berpikir ulang tentang apa sih intisari dari pemuridan. Intisari pemuridan bukan hanya menyampaikan doktrin, tapi digunakan kata train, latih. Ada kata kedua dalam terjemahan The Message dari Matius 28 ayat 20, yaitu instruct them in the practice. Jadi dengan kata lain, pemuridan itu bukan hanya sebatas mengajar dasar-dasar kekristenan, tapi bagaimana melatih, bagaimana membimbing dalam hal-hal praktis
untuk mereka bisa menerapkan kebenaran firman di dalam kehidupan mereka, karena inilah yang akan mengubah hidup mereka, dan bukan hanya berhenti pada perubahan kehidupan mereka, tetapi mereka akan satu hari memuridkan orang lain berikutnya. Di dalam dunia MLM ada dua jenis orang. Yang pertama, sebatas pengguna dari produk tersebut. Jadi saudara bisa melihat ada banyak produk-produk MLM yang kita bisa temukan dalam dunia keseharian kita. Nah, di dalam dunia MLM atau multi level marketing, maka ada dua tipe orang. Yang pertama, sebatas pengguna dari produk tersebut, di mana saudara membeli produk itu hanya untuk konsumsi pribadi. Tetapi sebenarnya perusahaan multi level marketing tersebut sebenarnya tidak menginginkan saudara hanya sebatas menjadi pengguna produk tersebut sebagai konsumsi pribadi. Karena sebenarnya yang diharapkan justru dari multi level marketing adalah saudara bukan sebatas menjadi pengguna, tetapi sebagai mitra niaga mereka. Nah, mitra niaga yang dimaksud, bahasa yang sering kita dengar adalah member get member, di mana ya saudara membeli untuk menggunakan produk itu, tapi saudara mencari downline saudara, di mana saudara mengedukasi mereka, mengajak mereka untuk tergabung sebagai member dalam perusahaan MLM ini. Nah, sadarkah saudara bahwa dunia MLM ini sebenarnya menggambarkan pemuridan itu seharusnya seperti itu, di mana kita bukan hanya mengalami atau menikmati Yesus untuk pribadi kita, tapi kita harus meneruskan itu, sehingga bukan hanya kita yang mengalami manfaatnya, bukan hanya kita yang mengalami perubahan, tapi Yesus yang telah mengubah diri kita harus kita teruskan kepada seseorang, di mana orang tersebut mengalami perubahan. Apakah berhenti pada hidup mereka? Tidak. Kita harus mengajar mereka, memotivasi mereka untuk mereka memiliki tanggung jawab, bukan hanya mengalami Yesus, tapi meneruskan Yesus kepada orang yang dapat dipercayai, yang bisa meneruskan sehingga akhirnya kekristenan disebarluaskan. Nah, mengapa firman Tuhan bukan sebatas disebarluaskan secara membabi buta? Karena ada banyak kali tanpa sadar kita menyebarluaskan firman Tuhan secara membabi buta. Kita membagikan, kita menceritakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah, saya mau katakan itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang yang mendengar sharing-sharing saudara tersebut adalah orang-orang yang dapat dipercayai? Ingat, konteks dapat dipercayai dalam 2 Timotius 2 ayat 2 adalah orang yang cakap mengajar orang lain. Atau dalam terjemahan yang lainnya, orang yang meneruskan kepada orang lain. Nah, ingat, alangkah baiknya untuk kita renungkan bahwa mengapa firman Tuhan bukan sebatas disebarluaskan secara membabi buta, tapi harus diteruskan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, paling sedikit kita bisa menemukan jawabannya dalam 2 ayat ini. Yang pertama, Yohanes pasal 8 ayat 32. Apakah itu? Firman Tuhan katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ingat, Tuhan ingin bukan hanya kita yang mengalami kemerdekaan, tapi orang-orang yang kita sentuh, yang kita muridkan, orang-orang yang menjadi 2 Timotius 2 ayat 2 kita, juga mengalami kemerdekaan seperti kita. Dan kemerdekaan itu bukan hanya dialami berhenti pada hidup mereka, tapi kita perlu memotivasi, perlu mendidik mereka, perlu mengajar mereka, untuk mereka pun bisa meneruskan kebenaran ini, sehingga kebenaran ini bisa memerdekakan orang lain. Berarti dengan kata lain, yang pertama, pertanyaan yang saya ajukan tadi kepada saudara adalah, sudahkah kita menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Konteks dapat dipercaya di sini adalah orang yang bukan hanya berhenti mengalami kuasa firman, orang yang bukan hanya berhenti mengalami pewahyuan dari firman, tapi orang yang memastikan untuk meneruskannya, mempercayakannya kepada orang yang dapat dipercaya, sehingga kebenaran dari firman Tuhan yang mengubah kita, yang memerdekakan kita, yang sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan kita, itu sungguh-sungguh disebarluaskan, sehingga akhirnya banyak orang yang akan mengalami kuasa daripada firman. Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tadi, sudahkah kita menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua yang saya mau ajukan untuk saudara renungkan adalah,
Sudahkah kita memiliki 2 Timotius 2 ayat 2 kita? Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang kedua yaitu, sudahkah kita memiliki 2 Timotius 2 ayat 2 kita? Nah, saya teringat akan sebuah buku yang berjudul Organic Discipleship, atau dalam bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan dengan judul Pemuridan Organik. Tulisan dari 2 hamba Tuhan bernama Dennis McCallum dan Jessica Lowry. Mereka berdua menulis sebuah statement yang menarik untuk kita renungkan. Konsep pemuridan di Perjanjian Baru mungkin lebih diwarnai oleh pelatihan rabinis Yahudi pada masa itu. Para rabi pada zaman itu akan menghabiskan hidupnya bertahun-tahun bersama dengan para murid mereka untuk mengajarkan teori, tidak. Mereka berdua menulis mengajarkan cara hidup dan pemahaman kitab suci. Serta, apakah berhenti di cara hidup, di pemahaman kitab suci? Ternyata tidak. Mereka mengajar, yaitu para rabi ini mengajar, serta bagaimana mengajarkan kedua hal tersebut kepada orang-orang lain. Berarti dengan kata lain, ini harus diteruskan. Sama seperti Yesus, mereka seringkali hidup bersama dengan para murid mereka untuk jangka waktu yang panjang. Proses pemuridan adalah pembentukan seorang rabi baru secara utuh. Sang rabi senior membagikan segala sesuatu yang dimilikinya. Seperti apa? Seperti karakternya, pengetahuannya, nilai-nilainya, dan hikmatnya. Selama ini terjadi kerancuan di dalam memahami amanat agung, yaitu pemuridan. Kita selalu berpikir bahwa di saat kita memberitakan firman, itu adalah pemuridan. Di saat kita menyampaikan kabar baik, itu adalah pemuridan. Di saat kita menginjil, itu adalah pemuridan. Pernahkah saudara menyadari bahwa penginjilan dan pemuridan adalah 2 hal yang berbeda? Penginjilan adalah seperti melahirkan seorang anak. Sedangkan pemuridan adalah seperti merawat, membesarkan, dan mendidik anak tersebut. Saya tidak sedang mengecilkan penginjilan. Betapa pentingnya penginjilan. Betapa pentingnya memberitakan kabar baik. Saya setuju. Tapi seringkali ada banyak orang yang puas di saat kita sudah menginjil dan orang tersebut meresponi dan akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu tanpa sadar kita sudah merasa puas, padahal sebenarnya Tuhan tidak ingin supaya kita berhenti sebatas memberitakan kabar baik. Tapi Tuhan ingin supaya kita memuridkan. Menginjil tetapi menolak untuk memuridkan, menurut saya adalah seperti seorang ibu yang mau melahirkan tapi menolak untuk merawat sang bayi. Betapa pentingnya kita bukan hanya sebatas membagikan, men-sharingkan kebenaran firman yang telah kita ketahui, yang telah kita alami. Tapi betapa pentingnya untuk kita membagikannya kepada orang yang dapat kita percayai. Saya setuju bahwa Yesus memang membagikan kebenaran kepada orang banyak. Tapi ingat, fokus Yesus, prioritas Yesus bukan orang banyak. Tapi fokus dan prioritas Yesus justru mempersiapkan 12 muridnya. Dan terbukti setelah Yesus terangkat ke sorga, murid-muridnya lah yang melanjutkan, meneruskan. Apakah berhenti pada hidup mereka? Tidak. Tapi murid-muridnya meneruskan sehingga akhirnya jumlah murid dilipat gandakan saat itu. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita mulai meredefinisi ulang tentang pemuridan. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak. Saya setuju. Tidak semua orang dapat berbicara di depan orang banyak. Itu sebabnya saya mau mengatakan kepada saudara, tidak semua orang dipanggil dan dapat berbicara di depan 100 atau 1000 orang. Tapi semua orang pasti dapat berbicara kepada satu orang. Saya ulang, tidak semua orang dipanggil dan dapat berbicara di depan 100 atau 1000 orang. Tapi pernahkah saudara menyadari bahwa semua orang pasti dapat berbicara kepada satu orang? Artinya, ini waktunya saudara mulai mencari 2 Timotius 2 ayat 2 saudara. Ingat, tidak semua orang yang menerima sharing firman dari saudara itu adalah 2 Timotius 2 ayat 2 saudara. Saudara harus mulai memikirkan dan mencari siapakah orang yang kira-kira dapat kita percayai,
Sehingga semua kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka harusnya bukan hanya berhenti dalam hidup mereka, tapi mereka akan meneruskannya kepada orang lain. Ingat, tidak semua orang dipanggil dan dapat berbicara di depan 100 atau 1000 orang. Tapi semua orang pasti dapat berbicara kepada satu orang. Tuhan ingin kita mulai meneruskan semua kebenaran-kebenaran yang telah Dia singkapkan dalam hidup kita. Tuhan sangat rindu semua kebenaran-kebenaran yang telah Dia singkapkan dalam kehidupan kita. Itu tidak hanya berhenti dalam hidup kita, tetapi kita harus teruskan kepada orang yang dapat dipercaya. Saya mengatakan hal ini bukan berarti saudara berhenti sharing kepada orang-orang yang saudara jumpai. Sharinglah. Setiap kali ada kesempatan, bagikanlah. Tapi ingat, saudara harus mulai juga berfokus kepada 2 Timotius pasal 2 ayat 2 saudara. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, ada satu kalimat yang sungguh memberkati saya. Kalimat tersebut adalah, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalimat apa yang sangat menarik saya dan memberkati saya? Yaitu kata beranak cuculah. Perintah Tuhan bukan sekedar beranak, tetapi beranak cuculah. Berapa banyak kita hanya terfokus kepada hubungan pemuridan, hubungan pembapaan. Kita tidak menyadari bahwa seharusnya kebenaran firman bukan hanya berhenti pada generasi kedua, tapi harus berlanjut dari generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, generasi keenam, dan terus menyebar, sehingga terjadi seperti multi-level rohani. Adalah sebuah kekonyolan dan sekaligus keegoisan tingkat tinggi jika kita mau dimuridkan, tapi kita tidak mau memuridkan. Adalah sebuah kekonyolan dan sekaligus keegoisan tingkat tinggi menurut saya jika kita mau dibapai, tapi kita tidak mau membapai orang. Satu hari saya pernah mengumpulkan beberapa anak rohani saya, yaitu orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya bapai. Dan saya berkata kepada mereka, selama bertahun-tahun ini saya sudah membapai kalian. Pertanyaannya adalah, berlebihankah saya jika saya merindukan ada cucu-cucu yang dihasilkan lewat hidup kalian? Saya rindu bahwa di saat saya membapai mereka, seharusnya tidak berhenti pada mereka, tapi itu untuk membuat mereka dapat membapai orang-orang lain. Sadari, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang bukan hanya menerima firman bagi dirinya, tapi meneruskan firman kepada orang yang dapat dipercayai, yang akan meneruskan pada generasi demi generasi berikutnya. Dan saya akhiri sharing saya ini dari Yohanes pasal 17 ayat 12. Firman Tuhan berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, jika saudara memperhatikan pasal 17 ini adalah doa Yesus kepada Bapanya menjelang penyaliban. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa kepada Bapanya, dan itu adalah bentuk doa pertanggungjawaban kepada Bapanya. Nah, hal yang menarik adalah siapa yang dimaksudkan oleh Yesus setiap kali menyebut kata mereka. Firman Tuhan katakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka. Nah, siapa mereka yang Yesus sedang maksudkan di hadapan Bapanya? Ternyata mereka yang sedang dimaksudkan oleh Yesus adalah murid-muridnya. Ternyata Yesus memberi laporan kepada Bapa bukan berapa mujizat yang telah dia lakukan selama kurang lebih 3,5 tahun pelayanannya. Banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan,
selama dia melayani di dunia. Tapi bukan itu yang dilaporkan. Yesus juga tidak memberi laporan berapa banyak orang mati yang sudah dibangkitkannya. Dia pun tidak melaporkan berapa banyak orang yang telah diberinya makan. Tapi yang menjadi laporan Yesus kepada Bapaknya, atau laporan pertanggungjawaban Yesus kepada Bapaknya, adalah murid-murid yang Bapa telah percayakan kepadanya. Suatu hari nanti, saat kita menghadap Tuhan, kita harus memberi pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban yang kita berikan kepada Bapa adalah bukan berapa banyak pelayanan yang telah kita lakukan, bukan seberapa sibuk kita melayani Dia selama kita ada di dunia, tapi seberapa sungguh kita memenuhi dan melaksanakan amanat agung, yaitu memuridkan orang-orang. Teruslah memberitakan kebenaran. Tapi ingat, jangan habiskan waktumu hanya sekedar memberitakan kebenaran. Tapi pastikan engkau memiliki 2 Timotius 2 ayat 2-mu, yaitu orang yang mengalami pembagian kehidupanmu, di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengalami impartasi dari pewahyuan, penyingkapan firman, semua pengenalan dan pemahaman kita tentang kebenaran kita impartasikan kepada mereka. Dan ingat, kita memastikan bahwa itu tidak terhenti pada hidup mereka, tapi mereka akan meneruskannya bukan kepada sembarang orang, tapi kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang akan terus meneruskannya, sehingga hasilnya dari generasi ke generasi, sehingga akhirnya murid-murid mengalami duplikasi dan regenerasi. Selamat memuridkan bangsa-bangsa, karena itulah yang menjadi amanat agung dari Tuhan kepada kita.